Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Di video update kali ini kita akan ngebahas tentang kondisi Ethereum. Jadi thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah memvoting untuk Ethereum. Dibandingin salah satunya yaitu Rune ya. Tapi tenang aja teman-teman, kalau misalnya Rune ternyata peminatnya banyak, make sure kalian komen di kolom komentar Rune untuk dibahas. Jadi nanti kita akan tetap buat videonya after Bitcoin tentunya. Alright, so di video update kali ini sebenarnya di kesempatan kali ini saya juga pengen sharing ke teman-teman semua gimana sih cara saya memanfaatkan kondisi market yang mungkin bisa dibilang sedikit kurang menentu, tapi kita tetap melihat secara price action itu ada satu peluang yang bisa dimanfaatkan, dan saya memanfaatkan peluang itu dengan melakukan trading. Dan trading itu sebenarnya gini teman-teman, nggak harus menggunakan leverage ya. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya spot seperti Ethereum down atau Ethereum up ya. Mungkin teman-teman tahu istilahnya ini dengan sebutan lainnya adalah hedge ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan juga. Cuman saya pengen remind satu hal teman-teman, bahwa before kalian mendecide untuk melakukan trading, kalian harus tahu dulu yang namanya risk management, dan kalian harus perkuat fondasi dasar di risk management ini. Dalam artian supaya gimana caranya kita bisa membatasi resiko ya. Di dalam trading itu ada orang bilang high risk high return. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, saya kurang setuju, karena sebenarnya kita bisa mengubah satu kali transaksi itu menjadi sebuah transaksi yang low risk tapi bisa possible untuk menjadi high return. Nah, pertanyaannya seperti apa teman-teman? Gimana caranya? Nah, di sini ada fitur yang namanya stop loss. Teman-teman make sure belajar tentang stop loss before kalian terjun ke dalam dunia trading ya. Balik lagi, stop loss ini adalah pengaman kita atau seat beltnya kita. Seandainya market bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jadi situasi kita tetap dalam kondisi yang aman ya. Dalam artian, kalaupun kita salah, ya itu wajar teman-teman ya. Yang namanya trading itu ada win dan ada lose. Tapi kalau misalkan lose, gimana nih caranya supaya kita bisa meminimalisir lose-nya kita, dan pada saat kita menang, atau saat kita win, atau saat kita tepat, kita bisa memaksimalkan win-nya atau gain-nya kita. Nah, di video kali ini kita akan discuss juga tentang kondisi Ethereum, sekaligus saya akan sharing gimana tata cara saya melakukan transaksi terhadap si Ethereum. Alright, so let's dive into the content teman-teman. First, kita akan cek dulu untuk time frame daily-nya ya. Sebenarnya kalau misalnya lihat dari time frame daily, kita bisa lihat teman-teman di sini bahwa clearly Ethereum itu bergerak di dalam sebuah trend line, yang trend line-nya itu cenderung descending ya. Kalau kita lihat teman-teman, ini udah konsisten meng-create yang namanya lower high, udah semenjak dari kisaran ya 1 Desember 2021 ya. Terus-terusan lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. Sorry teman-teman ya. Sampai sekarang di kisaran area $3.020, kita masih mendapatkan rejection pada kisaran area trendline itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat trendline ya, lalu kita hubungkan lagi trendline and then trendline ya, kita terreject dari trendline tersebut. Dan sepertinya teman-teman gak hanya trendline-nya, tapi kalau kita perhatikan juga di sini terdapat yang namanya si exponential moving average 55 ya. Di exponential moving average 55 sendiri kita lihat teman-teman, pada saat berhasil break, testing, and then boom, breakdown ya, signifikan, and then dia going up, testing, boom, breakdown, going up, and then testing, boom, decline, and then saat ini kita mendapati rejection lagi di indikator yang sama, yaitu exponential moving average 55. Dan yang menariknya adalah nggak cuma EMA 55, tapi di situ juga terdapat trendline. Jadi bisa dikatakan ini adalah area confluence of resistance, di mana confluence of resistance itu artinya penggabungan atau terdiri dari sekian banyak resistance yang ada di sana ya. Bisa jadi berupa exponential moving average, bisa jadi berupa trendline, bisa jadi berupa horizontal, atau sebelumnya mungkin chart pattern, dan juga bisa dengan Fibonacci retracement teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat lagi di sini, sebenarnya sebelumnya sempat ketahan loh di kisaran area ini teman-teman, dan bisa saja ya kalau kita perhatikan sekilas, ini bisa saja menjadi confluence of resistance kita, dan itu berarti di kisaran level $3.068. Nah, cuman untuk membuat ini analisisnya menjadi lebih sederhana atau lebih simple, make sure kalian perhatikan trendline ini ya. Jadi selama kita masih bergerak di bawah trendline, idealnya adalah tidak untuk melakukan long atau buyback atas Ethereum, karena artinya teman-teman, pressure untuk sellers kembali itu masih cukup besar. Nah, yang menarik teman-teman adalah dengan melihat situasi ini, kemarin saya memutuskan untuk memanfaatkan Ethereum. Jadi saya bikin outlook untuk Ethereum, dan kita lihat situasinya untuk di time frame hourly-nya itu lebih kurang ada trendline
ya. Jadi ada sedikit trendline, lalu di sini juga berpotensi terbentuk yang namanya rising wedge pattern. Nah, kalau dilihat-lihat teman-teman, sebenarnya terdapat confluence of resistance yang terdiri dari si rising wedge pattern disertai dengan trendline yang ada pada time frame hourly ini. Nah, disitulah saya mengantisipasi, oke, kalau misalkan si chart pattern atau candlestick pattern pada time frame yang besar seperti 4 jam menunjukkan adanya indikasi rejection, maka saya akan turun satu time frame untuk saya mencari tahu potensi melakukan short terhadap si Ethereum ini. Dan seperti yang kita lihat teman-teman, di sini sebenarnya terdapat 2 kali ya bearish engulfing terbentuk setelah dia testing ke level trendline tersebut. Nah, artinya teman-teman, kalau misalnya kita udah testing ke level trendline itu terus dia respect, maka akan terbentuk semacam chart pattern atau candlestick pattern yang menunjukkan indikasi bearish reversal pattern. Nah, setelah di time frame 4 jam kita mendapati konfirmasi itu, saya turun time frame ke 1 jam dan melihat ada possibility bahwa kita bergerak di dalam sebuah ascending triangle pattern. Dan artinya breakdown dari trendline itu akan memberikan kita opportunity untuk melakukan short, karena seperti yang kita ketahui teman-teman, kita sudah testing terhadap level resistance-nya, dan kalau misalkan dia drop, pertanyaan berikutnya sejauh mana. Nah, untuk memanfaatkan teman-teman, kita bisa lihat ya dari potential trendline yang sebelumnya terbentuk, dan seperti yang kita lihat di sini berdasarkan rising wedge pattern, kalau misalkan saya hubungkan antara tail candle ketemu dengan tail candle, ini basically kita lagi testing terhadap trendline tersebut. Nah, kalau misalkan di sini kita mendapati breakdown dan akhirnya dia testing, ini malah menjadi sebuah opportunity untuk meneruskan short position saya ya. Karena seperti yang teman-teman lihat di sini, saya sudah ada ongoing short position dan saya juga sempat informasikan ke grup juga ya, terutama untuk yang tergabung di advance group harusnya ngikutin dengan baik bagaimana saya sharing outlook ini dari sebelum dia break, dari setelah dia break, bahkan setelah saya entry, dan bagaimana saya melakukan maintain position ya. Sampai sekarang ini masih saya hold positionnya untuk si Ethereum, saya melakukan short. Nah, maka berikutnya ini yang saya perhatikan saat ini teman-teman. Pertama, kita sudah berada di area supportnya ya. Supportnya itu nggak cuman dari trendline ini. Jadi kalau kalian perhatikan di sini trendline jelas terbentuk ada support. Lalu di sini juga ada support teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan nih, ini sebelumnya merupakan resistance. Dan ingat teman-teman, kalau misalkan resistance di flip. Jadi let's say kalian melihat sebuah resistance seperti ini, lalu dia ditembus, lalu ditahan seperti ini, akan jadi apa ini teman-teman ya? Kalau kalian yang bilang ini berubah menjadi support, yes, that is correct teman-teman ya. Ini benar sekali akan berpotensi menjadi support. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau misalkan kita ngelihat Ethereum break atas resistance tersebut dan sekarang kita lagi testing, menurut teman-teman apakah ada potensi si Ethereum bisa rebound? Nah, kalau misalkan kita melihat situasi tersebut dan kita melihat potensi tersebut, gak ada salahnya di sini teman-teman consider seandainya teman-teman ngambil Ethereum hedge atau Ethereum down ya. Gak ada salahnya teman-teman di sini untuk taking profit sebagian dari posisi teman-teman. Amankan profitnya karena kita juga melihat kondisi situasi market yang tidak menentu, bisa aja dia rebound sewaktu-waktu dengan kondisi mungkin kita belum prepare apa-apa teman-teman, dan sisa posisi yang mungkin mau di-maintain oleh teman-teman itu bisa dikonsider dengan menggunakan stop loss di area break even-nya. Jadi kalau misalkan dia naik tidak sesuai ekspektasi kita ya, barangkali kita ekspektasinya kan turun nih, ternyata dia malah bablas naik teman-teman. Ya, it's okay, karena posisi kita itu terkena stop loss dalam kondisi balik modal atau di entry point-nya kita. Nah, kalau misalkan teman-teman butuh alternatif, teman-teman juga bisa consider ya, di sini berpotensi terbentuk juga sebuah trendline seperti descending channel. So, kalian bisa juga menempatkan stop loss di kisaran area di mana sebelum terjadi breakdown lagi ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada sempat area support, lalu di breakdown atas area support tersebut, dan tada ya, maka ini adalah area yang kita perlu pertimbangkan untuk potensial penempatan stop loss kita yang baru. Jadi kita bisa taruh sedikit di atas ini dengan kondisi 50% posisi kita itu masih dalam keadaan untung jikalau ternyata Ethereum bergerak tidak sesuai ekspektasi kita. Dan ekspektasinya apa? Ya sebenarnya karena terbentuknya si rising wedge pattern ini atau ascending channel ini, maka potensi untuk dia breakdown atas si channel ini itu masih lebih besar teman-teman. Mengingat di time frame daily kita juga mendapati rejection atas exponential moving average 55. Nah, satu area yang perlu teman-teman perhatikan adalah potential support pada time frame daily, dan itu berada di kisaran level $2.738 atau saya tandai di sini dengan box berwarna merah
ya. Kalau misalkan Ethereum break dari sana, maka potential next target itu berada di $2.320 lebih kurangnya. Alright teman-teman. Nah itu mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara saya memanfaatkan ya. Tentunya kalian di sini kalau misalkan saya sedikit quick recap lagi dari awal sampai terakhir ya. Pertama, kita lihat overall trend, jelas sekali kita masih berada di downtrend dan masih terpressure oleh sellers. Kedua teman-teman, kita melihat adanya lagi trend line atau resistance yang berpotensi menahan pergerakan si Ethereum, dan akhirnya teman-teman di sini dikonfirmasi dengan terbentuknya bearish reversal pattern candlestick atau bearish reversal candlestick pattern teman-teman. Lalu karena kita sudah mendapati konfirmasi tersebut, kita tinggal mencari timing terbaik untuk entry, dan saya di sini memanfaatkan pada saat dia break dari si kita bisa bilang ini ascending triangle pattern ya. Jadi setelah dia break dari ascending triangle, kita lihat dia retest, disitulah saya melakukan short teman-teman, dan akhirnya saat ini perform cukup baik ya. Balik lagi di sini saya sharing bukan untuk flexing, lebih ke arah untuk sekaligus mengeducate teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa tentunya menjadi nilai positif ya untuk yang mungkin sedang dalam proses belajar trading atau mungkin yang lebih ke arah belajar technical analysis, gimana cara kita manfaatin si market gitu ya. Dan pastinya saya pengen remind sekali lagi bahwa saya di sini adalah trader, artinya saya bukan moon boy, saya juga bukan bear atau pemuja bearish ya teman-teman. Saya lebih ke melihat bagaimana potensi yang ada di market based on price action, dan seperti yang tadi saya jelaskan, semuanya objektif teman-teman. Tidak ada sama sekali di sini saya melihat bahwa ini masih bisa naik nih dan lain sebagainya, saatnya beli, saatnya serok ya gitu ya kurang lebih teman-teman. Alright, so I guess that's it teman-teman. Thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Make sure kalian share your love by like this video kalau misalnya kalian suka dengan apa yang saya bagikan. Dan tentunya teman-teman, sampai ketemu lagi di next update. Saya tidak lupa juga pengen remind sekali lagi teman-teman bahwa risk management itu penting banget buat teman-teman yang melakukan trading ya. Dimana saya sendiri saat melakukan trading ini, resiko maksimal saya di sini hanya 1% saja dari keseluruhan capital saya. Jadi kalau misalnya capital di futuresnya saya let's say $1.000, maka maksimal resiko per satu trade saya hanya $10. Tapi berdasarkan profit yang saya dapatkan, at least kita bisa mendapatkan $20-30, tergantung dari gimana cara teman-teman memaintain posisinya dan memaksimalkan profitnya. Alright, so that's it from me. Once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy the video, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day. Have a nice sleep. Have a pleasant night, and cheers. Bye-bye.